Di video ini kita akan membahas sedikit tentang paper gitu ya, suatu lema dari suatu paper gitu. Ini memang agak menjauh ya dari video-video sebelumnya, tapi oke, kita coba aja untuk bagaimana sih cara membongkar bukti gitu ya, membuat bukti dari suatu lema itu menjadi masuk akal gitu. Oke. Oke, di sini kita punya deltanya positif, kemudian kita ingin menunjukkan pernyataan ini gitu untuk ya RLK-nya diatur, kemudian di sini definisi dari si kombinasinya gitu ya. Ini kan notasi untuk kombinasi. Kemudian bagaimana cara menunjukkannya? Jadi nanti tujuan kita adalah menunjukkan KR, KL min R gitu, 2K min L diambil L per KL begitu ya, 2L 2R itu kurang dari sama dengan 1 plus akar delta pangkat 2K. Oke, jadi yang pertama adalah kita ingin si ini gitu ya, si ini itu tuh kita tunjukkan bahwa dia itu bukan yang ini. Si yang ini gitu ya, dia itu fungsi kapan dia naik, kapan dia turun gitu. Kita cek dulu kapan dia naik, kapan dia turun. Nah, di sini ya. Nah, dia itu ingin menunjukkan bagaimana hubungan IR plus 1 sama IR gitu ya. Dia bongkar, dapat ini gitu. Nah, setelah dia bongkar, dapat ini. Nah, si yang pembilang dikurangi penyebutnya gitu, itu ternyata dia lebih dari 0 gitu ya. Ini kan ini pembilang, kemudian ini penyebutnya. Pembilang dikurangi penyebut itu ternyata lebih dari 0 jika dan hanya jika 2R-nya lebih dari sama dengan L-1. Berarti R-nya lebih dari sama dengan L-1 per 2 gitu. Oke, berarti kalau kita gambar gitu, ini kan artinya apa sih? Ini sebenarnya itu kan artinya I itu fungsi naik untuk R yang lebih dari sama dengan L-1 per 2 dan dia itu turun untuk R yang kurang dari L-1 per 2. Kalau kita gambar nih kurang lebih begini, di sini 0, di sini di sini L begitu ya, di tengah-tengahnya ada L-1 per 2, kemudian kalau ini di sini turun, di sini naik gitu. Berarti masuk akal bahwa IR itu mempunyai maksimum di sini, di 0 atau di IR gitu ya. Tapi ternyata setelah kita hitung I0 dan IL itu sama gitu. Jadi di sini maksimumnya adalah di I0 sama dengan IL. Oke, kemudian gitu. Seperti tujuan kita tadi, kita ingin menunjukkan yang ini kurang dari yang ini gitu. Oke, jadi di sini dia nulis yang ini gitu ya, kurang dari. Kok bisa kurang dari ini? Gimana caranya? Oke. Oke, ingat bahwa tadi dia maksimum di IL gitu ya. Coba kita hitung IL gitu. IL-nya adalah di sini ya. IL atau I0 deh, sama aja. Kita coba I0 adalah K diambil 0, kemudian K diambil L per 2 L diambil 0 gitu ya. Ini kan sama dengan KL. Oke. Berarti gitu. Ini saya coba bongkar di sini aja ya. Oke, berarti saya coba tulis ulang KR, kemudian KL min R, 2K min L, L, kemudian yang bawah adalah KL, 2L, 2R gitu ya. Yang IR tadi itu kan yang ini gitu. Yang ini kan tadi IR, dia kurang dari sama dengan KL. Yes, berarti ininya tetap ya, yang ini sama yang ini tetap. Berarti kita punya 2K min L diambil L per K diambil L, coret-coret gitu. Kalau kita kali di kirinya dengan delta K minus 1, berarti di sini juga akan tetap ya, dikali delta K minus 1. Kemudian pertidaksamaan yang selanjutnya itu oke. Ini ya, yang ini kurang dari jumlahannya gitu. Oke. Kalau K itu sendirian gitu, L itu sendirian satu aja gitu, sama kita jumlahkan seluruh K, masuk akal bahwa yang kita jumlahkan seluruh K dari seluruh L jalan dari 0 sampai K, dia akan lebih besar daripada L-nya sendirian aja. 0 aja, 1 aja, 2 aja. Sama kita jumlahkan semua L yang mungkin dari 0 sampai K, pasti lebih besar ketika kita jumlahkan. Berarti di sini masuk akal. Kemudian yang di sini, nah yang ini kenapa ini bisa sama dengan ini gitu.
Sekarang kita punya sigma L dari 0 sampai K, kemudian 2K minus LL, delta K minus 1. Kalau kita bongkar gitu ya, siang ini itu adalah 2K minus L diambil 0, sorry, ini ya. Oke, delta K ditambah 2K minus 1, delta K min 1 sampai kita lakukan terus sampai 2K minus berapa ini? Ini ya, minus K delta pangkat 0. Oke, so yang ini kita bisa tulis K ditambah K diambil 2K ya. Iya enggak? K ditambah K sama aja, kayak kita ambil 10 diambil 4 akan sama dengan 10 diambil 6 gitu. Jadi ini sama aja, diambil 0 sama diambil ini sama, delta K. Kemudian yang ini dia akan sama dengan K ditambah K minus 1 diambil siapa ini? 2K dikurangi 1 itu akan sama dengan ketika kita mengambil begini. Gitu ya. Kayak tadi 10 diambil 4 itu akan sama dengan 10 diambil 10 dikurangi 4 gitu ya. Berarti sama aja kayak yang atas ini akan sama aja ketika kita mengambil K plus K min 1 kita ambil ya K plus K min 1 gitu. Di delta K min 1 sampai 2K plus K min ini gini. K plus K min K kita ambil K juga. Ini 2K minus K gitu. Jadi delta 0. Nah, ini kan kita bisa ubah tuh ya jadi jumlahan dari apa ini? Ini kan selalu sama ya, yang ini K, ini K plus K, ini K min 1, ini adalah K min 1 kali 2 ya. Yang ini juga, ini K min K, oh ini K min K dikali 2. Gitu, 2 kali K min K. Oke, berarti kita bisa tulis dari dari 0 sampai K, kemudian apa ini? K plus ininya L ya, jalan ya. L, kemudian ininya 2L, delta pangkat L. Jadi belakang sini nanti. Ya enggak? Oke. Gini. Berarti yang ini kenapa ini sama dengan ini jadi masuk akal. Sekarang pertidaksamaan yang selanjutnya. Ya, ini saya izin untuk saya hapus. Oke, untuk pertidaksamaan selanjutnya gitu. Kenapa kok ini bisa kurang dari sama dengan ini? Oke, sekarang kita bongkar ya yang ini itu kan tadi K ditambah 0, 0, delta 0, kemudian K ditambah berapa ini? 1 ya, 2, delta pangkat 1, K ditambah 2, jadi 4, ini delta pangkat 2 dijumlah sampai K ditambah K, 2K, delta pangkat K. Kemudian, ini kan yang ini ya, yang ini, kemudian yang ini saya coba bongkar di bawahnya. Berarti dia adalah si 2K ya, 2K, 2K itu K ditambah K diambil 0, delta pangkat 0, kemudian K ditambah K diambil 1, delta pangkat setengah, K ditambah K diambil 2, delta pangkat 1. Kemudian masih kita jumlahkan K ditambah K diambil 3, delta pangkat 3/2, K 4, delta 4/2 atau 2. Sampai kita jumlahkan sampai K ditambah K 2K gitu, delta pangkat K. Oke, kalau kita lihat atas sama bawah itu begini. Ini sama. Oke, ini sama. Delta pangkat 0-nya. Ini delta pangkat 1. Kemudian delta pangkat 2-nya yang ini. Sekarang kita coba bandingkan dulu yang delta
maksudnya derajatnya sama gitu ya. Siapa sih yang lebih besar gitu kira-kira. Oke, sekarang kita coba lihat ya, kalau kita punya K ditambah Oke, berarti sekarang kalau kita coba ubah ya. Ini kita ubah jadi K ditambah X, diambil 2X ya yang ini, kemudian yang ini adalah kita ambil K plus K diambil 2X, X-nya kurang dari sama dengan K. Kalau kita bongkar gitu, kita dapatkan adalah K plus X faktorial, 2X faktorial, K plus X min 2X itu adalah K min X ya, K min X faktorial. Kemudian yang ini adalah 2K faktorial, 2X faktorial, kemudian 2K min 2X faktorial. Kemudian yang ini jadi K plus X gitu dibagi dengan K min X, nanti kita dapatkan begitu ya, K plus X kita kali dengan kita coba X-nya yang sedikit aja deh, 1 gitu ya, 1, ininya 2, ini 1, ini 1, nanti kita perumum. Berarti ini gini, 2, ini gini. Oke, so kemudian berarti yang atas ini jadi K plus 1 dikali K, begitu. Kemudian per 2 faktorial ya, yang ini udah dicoret, ini tadi udah dicoret sama atasnya. Kemudian yang bagian kanan kita punya 2K minus 1 gitu ya, karena 2K minus 2 faktorialnya udah dicoret sama ini, dibagi 2 faktorial. Oke, so sekarang nih kita lihat ini kiri punya 2 faktorial, punya 2 faktorial, punya K, punya K. Sekarang kita cukup membandingkan K plus 1 sama 2 kali 2K minus 1, atau ini akan sama dengan 4K minus 2. Sekarang kita coba kurangkan dua ekspresi ini, jadi 4K minus 2 dikurangi K minus 1, dia adalah 3K minus 3 gitu. Nah, K kita tadi itu, K kita tadi itu pasti lebih dari sama dengan 1 gitu ya. Jadi yang ini pasti ini kan sama dengan 3 kali K minus 1 gitu ya. Berarti dia lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti yang ini pasti lebih besar dari sama dengan ini gitu. Berarti ini kita lakukan untuk semua X, untuk semua ini kita bisa perumum, nanti ini begini, 2X. Ini X, nanti kita bisa perumum. Kemudian berarti dengan derajat yang sama saja, sama-sama pangkat 0, pangkat 1, yang ekspresi yang bawah ini udah lebih besar daripada yang atas gitu ya. Oh, berarti kalau kita pun menambah si yang ini yang selalu positif ini, dan semuanya yang pangkatnya tidak bulat, itu pasti jauh lebih besar kan ya si yang bawah gitu. Berarti pertidaksamaan yang ini masuk akal. Oke, kemudian ini binomial saja ya. Kemudian yang ini, pernyataan yang ini, ekspresi ini tidak lain kita bisa menuliskan menjadi bentuk yang seperti ini ya, teorema binomial. Oke, jadi di sini masuk akal semuanya. Jadi terbukti, bukti dari lemma 2.1 itu masuk akal.